Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan berkomentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Timnas Indonesia bakal menjadi juara AFF Mitsubishi 2024. Ush. Kenapa saya bilang begini walaupun saya orang Malaysia? Kerana dengan skuad terkini dan juga prestasi terkini daripada King Indo, kalian adalah negara yang bakal mencipta sejarah pertama kali untuk menang AFF Cup pada tahun ini. Macam Malaysia, kita dah pernah menang sebelum ini, dan Thailand, Vietnam, Singapura pun dah pernah menang kecuali Indonesia. Ini dia mau bilang Indonesia bisa menang Piala AFF atau dia mau sindir Indonesia sebenarnya ini. Ya, dia bilang kan dengan skuad yang sekarang Indonesia bisa jadi juara Piala AFF. Ini sebenarnya dia mau bangga dengan timnas Indonesia atau dia mau sindir timnas Indonesia ini. Jadi buktikan. Biarkan ada orang mau bilang ini cup kecil ke apa, tapi kalian buktikan kalian bisa untuk juara dan bawa piala ini pulang ke Indonesia dan meraihkannya. Jadi saya punya prediksi ataupun prediction, mungkin 4 negara yang akan ke semifinal adalah Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam yang mungkin akan ke semifinal. Cuma untuk skuad Malaysia yang saya dengar, mungkin Malaysia akan menghantar pemain-pemain muda. Kerana pemain-pemain utama yang bermain di JDT dan juga Selangor FC fokus untuk ASEAN Champions League. Nah, ini sama dengan Indonesia juga sih sebenarnya. Indonesia tidak akan menurunkan skuad utama yang sekarang lagi bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tidak mungkin. Pasti Indonesia akan kasih turun ya lapis kedua. Apalagi kalau kita lihat STY itu tidak menargetkan juara Piala AFF sama sekali. Yang ditargetkan sama coach STY itu lolos ke Piala Asia U23 kalau tidak salah, dengan ya kualifikasi Piala Dunia ini bagaimana caranya untuk lolos ke round 4, karena posisinya Indonesia sekarang ini lagi rawan antara lolos dan tidak lolos ke round keempat itu teman-teman. Jadi kalau untuk Piala AFF saya pikir ya, walaupun ya ada orang Malaysia yang ya suka dengan Indonesia, mereka bilang pasti Indonesia akan jadi juara. Saya sih ya yakin juga Indonesia akan jadi juara kalau yang diturunkan itu skuad yang ya skuad inti yang sering bermain dengan STY. Ada EJ Itses, ada Calvin Verdong, Mes Hilhers, kemudian Rizky Ridho dan beberapa pemain yang ya kalau kita bilang bermain bagus lah untuk timnas senior. Nah pasti STY akan kasih turun pemain-pemain dari Liga 1 atau lapis kedua. Tuh saya yakin sekali itu. Pak Erick Thohir wajib panggil Coach Nova omel-omelin. Hai. Karena apa? Karena Coach Nova mengajarkan hal yang nggak baik ke anak-anak umur 17 tahun. Mentalnya dirusak dengan pertandingan semalam. Pertandingan antara Indonesia Australia yang berakhir imbang 0-0. Masih rame juga ini ya. Keduanya lanjut dan lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2025. Tapi caranya nggak begitu. Itu kalau dilihat seperti pertandingan sepak bola gajah. Dua-duanya nggak mau menang, dua-duanya nggak mau bertarung. Ini apa? Percaya atau enggak, ini AFC akan curiga kalau ini match fixing. Ini akan diselidiki oleh AFC. Dan tahu sendiri, kemarin kita nyerang AFC kayak apa? Kita sedang jadi musuh AFC gara-gara pertandingan Bahrain Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sekarang kita berbuat ulah begini. Ini terlalu beresiko. Panggil Coach Nova, Pak Erick, omelin. Ya semoga tidak ada isu-isu match fixing lah. Kita sih berharap yang positif dan memang itu strategi ya. Sebenarnya sekali lagi dari pertandingan antara Indonesia U17 dan Australia U17 ini tidak ada aturan yang dilanggar. Coba buka di mana aturan yang dilanggar, tidak ada. Ya mungkin fair play-nya yang seolah-olah tidak ada di situ, tidak dianggap lah. Jadi menurut saya, sekali lagi, ya walaupun ini penuh kontroversi, tapi kita harus objektif melihat dari berbagai sisi. Nah di sini sama-sama mereka menjaga posisi mereka. Kalau kalah Indonesia terlalu asik menyerang dan lupa bertahan, pasti Indonesia kebobolan dan kalah dan tidak akan lolos ke putaran final itu. Iya kan?
Makanya Indonesia bertahan mati-matian dan tidak mau menyerang, tidak mau pressing juga. Sama dengan Australia. Australia pun demikian, tidak mau serang juga. Mereka bermain bola di area mereka sendiri. Jadi ya kita juga bingung mau salahkan siapa di sini sebenarnya. Karena statement dari Coach Nova juga kita sudah dengar, dia bilang dia malu sebenarnya dengan pertandingan, tapi ya mau bagaimana lagi, itu kan hasil yang harus didapat gitu. Targetnya lolos ke putaran final, jadi mau tidak mau ya harus seperti itu, harus bertahan total dan jangan sampai menyerang dan kita kebobolan di menit-menit akhir, karena kita tahu ya problemnya kita pemain-pemain muda di timnas Indonesia khususnya yang junior ya di menit-menit terakhir ya konsentrasi mereka, fokus mereka tuh ya sering buyar, sering hilang. Makanya kalau dimanfaatkan dengan baik oleh Australia itu bisa jadi kecolongan Indonesia. Jadi ya bisa jadi dengan kendala-kendala seperti itu, hal-hal yang seperti itu Coach Nova ya lebih mempertimbangkan lebih baik bertahan total daripada kita nyerang kemudian kita lupa bertahan dan dibobol gawangnya oleh Australia. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jalani debut bersama Oxford United, Marcelino langsung menciptakan assist. Wih, keren. Lama Marcelino Akhirnya si Marcelino debut juga, tapi bukan di Oxford United yang main di kasta kedua Liga Inggris, tapi ini di U21. Tidak apa-apa lah, awal yang baik untuk Marcelino lah. akhirnya debut juga bersama Oxford United. Debutnya itu terjadi di pertandingan tim U21 Oxford United melawan Notts County. Menariknya Marcelino langsung diberi nomor 10. Total dalam pertandingan itu Marcelino bermain selama 62 menit. Dirinya juga menciptakan satu assist untuk gol pertama Oxford. Di akhir pertandingan Oxford United menang 2-3 atas lawannya. Meskipun hanya main di tim U21, terpenting Marcelino tetap bisa berkembang dan tidak kehilangan sentuhannya. Yang penting dia sudah bisa dapat tempat. Ya saya sih yakin pasti dia akan lebih berkembang lagi dan bisa naik sampai ke level seniornya Oxford United. Mungkin sekarang belum, tapi kalau dia terus berlatih, dia punya visi yang luar biasa, saya pikir dia tidak menutup kemungkinan Oxford United yang senior, pelatihnya pasti akan melirik Marcelino Ferdinand dan pakai dia itu di tim seniornya Oxford United itu. Judul daripada pertandingan Indonesia melawan Jepang ini adalah ikhlas. Kenapa gue bilang ikhlas? Jepang bukanlah negara yang kaleng-kaleng, dan Jepang ini adalah salah satu negara di Asia langganan Piala Dunia yang intinya menang lawan Jepang luar biasa, seri melawan Jepang alhamdulillah, dan kalah kita harus akuin itu karena Jepang jauh di atas kualitas kita. Dan inilah dia poin-poin tertentu jika Indonesia menang lawan Jepang 22, draw 9 dan kalah 2,93. So guys, menurut kalian gimana? Komen di bawah sini. Ya, lawan Jepang ini sebenarnya laga maha sulitnya Indonesia. Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk menang lawan Jepang karena targetnya menang ya setidaknya menang 1-0. Ya, paling kurang imbang lawan Jepang. Karena kalau kita sampai kalah lawan Jepang, lawan Arab Saudi kita kalah, maka peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya, ke babak playoff itu agak sedikit berat. Karena sekarang nyaris kita hanya bisa mengejar posisi keempat atau posisi ketiga. Posisi kedua ya boleh saja, tapi ya catatannya adalah kita harus menang di semua pertandingan. Dan itu menurut saya agak sulit, agak berat. Jadi ya sekarang yang paling realistis kita bisa mengejar peringkat 4 dan peringkat 3 di grup C ini. Apakah mustahil? Tidak mustahil kalau sisa 6 pertandingan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh STY dan juga anak-anak asuhnya. Saya sih berharap waktu lawan Jepang itu jangan sampai rotasi pemain lagi, ada coba-coba formasi. Semoga nanti lawan Jepang di November bulan depan itu skuadnya itu memang benar-benar yang terpilih, yang teruji, yang sudah dapat chemistry-nya antara pemain supaya kita bisa membungkam Jepang di GBK, apalagi kita bermain di kandangnya kita sendiri. Walaupun ya Jepang sebenarnya tidak terpengaruh juga dengan bermain di kandang lawan. Karena apa? Mereka ini tim yang sangat solid, langganan Piala Dunia. Ya kata kasarnya mereka tutup mata pun mereka sudah lolos ke Piala Dunia itu. Tapi apapun hasilnya nanti kita harus tetap bersyukur karena ya lawan Jepang ya seperti yang si abang bilang tadi ini kita ya sebenarnya agak ikhlas. Kalah pun kita harus ikhlas karena memang levelnya bukan level kita. Tapi jangan pesimis. Kita harus tetap optimis Indonesia bisa mengalahkan Jepang nantinya. Setidaknya 2-0 lah atau 2-1 itu nanti ya. Kita sih berharap begitu teman-teman walaupun sulit. Sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar menawar. Saya sebagai ketua PSSI sudah tidak ada tawar menawar men.
posisi 4 harga mati untuk timnas Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan tidak lolos ke round keempat, saya sih yakin sekali pasti STY akan dipecat oleh PSSI ini. Saya yakin itu, teman-teman. Memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya, kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapan. Oke, ini seperti lampu kuning. Lampu kuning untuk STY, harga mati, tidak ada tawar-menawar posisi 4 klasemen. Dan di sini Pak Erick Thohir bilang kalau kita mau menuju ke ya dianggap sebagai negara yang punya kualitas sepak bolanya kelas di dunia, pelatihnya harus bagus, pemainnya harus bagus. Oke, mari kita coba cermati satu persatu. Pak Erick Thohir ini sudah kasih segala-galanya lah, kata kasarnya seperti itu. Mau apa lagi yang tidak dikasih oleh Erick Thohir untuk kepelatihannya STY? Mulai dari seperti yang tadi disebutkan, charter pesawat dari Bahrain ke Cina. Supaya apa? Supaya pemain-pemain, staf kepelatihan, pelatih, manajer segala macam tidak kecapaian. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pemain-pemain yang berkualitas, yang menurut STY itu pantas untuk bermain di timnas dan mereka punya ya kualitas, itu dipanggil dan disetujui, disumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dan menjadi pesepak bola untuk timnas Indonesia. Seperti contohnya Mes Hilgers, Eliano Reinders yang proses naturalisasinya itu dikebut dengan sangat luar biasa. Bahkan sumpahnya mereka itu bukan di Indonesia tapi di Brussels, di Belgia, ya kan. Itu sudah dikasih. Dan kemudian beberapa pemain lagi mungkin ke depannya akan didatangkan lagi. Dan yang terbaru itu kan Kevin Dix itu. Nah, sedikit lagi mungkin disumpah itu. Kemudian pasti ada lagi nanti yang akan datang setelah Kevin Dix ini, mungkin pemain-pemain grade A yang akan datang ke Indonesia. Nah, kalau semuanya sudah dikasih oleh Pak Erick Thohir, tapi kemudian targetnya 4 besar di posisi 4 di klasemen itu tidak tercapai, saya sih yakin 100% STY akan dipecat dan akan digantikan oleh pelatih lain. Mungkin bukan pelatih dari Indonesia, mungkin dari pelatih luar lah. Karena kalau kita mau level dunia seperti yang Pak Erick Thohir bilang, maka pelatihnya juga harus pelatih hebat, pelatih yang kelas di dunia. Jadi ya, target yang sudah diberikan oleh Pak Erick Thohir ke STY sekarang agak sedikit menurun. Ya, levelnya diturunkan sedikit, bukan lagi posisi 3 atau runner up atau menang lawan ini, menang lawan itu, tapi harga mati, tidak ada tawar-menawar. Indonesia harus berada di posisi 4 untuk bisa menjaga posisi mereka dan bisa lolos ke babak playoff. Nanti di babak playoff dibagi lagi grupnya, kemudian di sana akan bertarung habis-habisan. Itu kan masih memperpanjang nafas Indonesia lah. Kalau misalkan kita ada di posisi 3 atau posisi 4, istilahnya nafas kita tuh masih panjang. Kita masih bisa tarik nafas, hembuskan lagi ya, terus-menerus begitu. Tapi kalau kita ada di posisi 5 terus-menerus, bahkan kita turun ke posisi 6, ya kita mati sudah. Ya, kita punya impian untuk lihat tim kesayangan kita bermain di Piala Dunia, kubur dalam-dalam, tidak bisa lagi. Jadi saya pikir harga mati untuk STY kalau misalkan tidak tercapai dengan PSSI yang effort itu memberikan segala-galanya untuk STY, kemudian targetnya tidak tercapai, saya sih yakin sekali STY akan dipecat nantinya. Saya yakin sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar itu. Malaysia ditolak Jepang hijau di FIFA Matchday. Sebelumnya Malaysia itu mengajak Maladewa dan juga Bangladesh untuk tanding di FIFA Matchday, tapi ditolak, cuy. Kira-kira kenapa ya Jepang hijau ini menolak tanding lawan Malaysia? Iya, Jepang hijau ini marah ya. Marah karena ya warganya yang merupakan pelatih Malaysia U17 itu dipaksa mundur dari pelatih timnas Malaysia U17 setelah gagal lolos ke Piala Asia. Malaysia hanya bisa imbang 2-2 lawan Laos, jadi nggak lolos Piala Asia U17. Nah, FAM itu menyalahkan pelatih asal Jepang hijau ini. Dan akhirnya karena dia merasa disalahkan, dia mundur dari pelatih timnas U17 Malaysia. Pelatih Christopher Raj ini sendiri ya, itu berdarah Jepang hijau. Tentu ketika Jepang hijau mendengar berita ini mereka marah. Makanya ketika Malaysia mau ngajak tanding ya Malaysia ngajak tanding Jepang hijau bersaudara ya, Bangladesh dan Maladewa, ya ditolak. Enak aja kalian mau tanding lawan kami. Ya mereka tahu Malaysia cuma mau cari rank FIFA ya, cari poin FIFA.
Karena sebelumnya kan Malaysia kena bantai itu sama Selandia Baru. Jadi mau dicari lagi poin FIFA-nya, cari negara lemah. Makanya mau lawan Jepang hijau. Nah ini Malaysia ini agak sedikit kasihan mereka nih. Karena mereka itu ditolak oleh beberapa negara yang bahkan sekelas Bangladesh pun itu menolak mereka, teman-teman. Ya apapun alasannya, saya pikir menolak Malaysia itu sesuatu yang lucu gitu. Karena Malaysia ini mereka sebenarnya di FIFA Matchday ini mereka mau cari poin FIFA peringkat lah gitu ya, untuk bagaimana caranya mengejar ketertinggalan mereka dari Indonesia. Nah di sini mereka juga sebenarnya sedang terpuruk di kelompok umur, di mana di U17 mereka, ya, wakil mereka di Piala Asia itu hampir tidak ada gitu kan. Di timnas senior pun mereka harus ikut kualifikasi dulu kan. Kemudian mereka punya U17 juga tidak lolos. Nah, kita cukup bangga dengan Indonesia, timnya itu mulai dari kelompok umur U17, U20 sampai senior itu lolos dan bisa bermain di Piala Asia nanti. Nah, kita lagi menunggu U23 nanti itu seperti apa, dan kabarnya timnas Indonesia U23 itu dapat pot yang cukup sulit. Jadi negara-negaranya itu ya negara-negara kuat, dan kita berharap mereka bisa lolos ke putaran final. Ya, karena apa? Kenapa mereka bisa ada di sana? Karena ya mungkin mereka melihat dari posisi Indonesia waktu Piala Asia U23 kemarin, di mana Indonesia berhasil masuk sampai semifinal. Jadi mungkin dari pihak penyelenggara yang dalam hal ini AFC itu menaruh Indonesia di pot-pot yang sulit, teman-teman. Nah, kalau misalkan Indonesia U23 bisa mewakili Indonesia untuk bermain di Piala Asia U23, nah ini sejarah tercipta di mana kita punya 4 tim yang berbeda itu bermain di Piala Asia. Jadi ini sesuatu prestasi yang luar biasa yang harus kita dukung dan patut kita bangga dengan tim nasional kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa like dan komen dan subscribe. Kalau kalian punya tanggapan dan saran silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.